seorang perempuan muda yang kesehariannya menjual gorengan demi mewujudkan impian untuk mengubah nasib keluarganya, harus menghadapi takdir yang kejam setelah dia ditemukan terkubur tanpa busana dengan tangan yang terikat. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Hai Lur, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Dan terima kasih telah mengklik video ini. Lagi-lagi nih Lur, kejahatan terhadap perempuan. Padahal baru aja kemarin terjadi nih kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang mana orang dewasa aja belum tentu berani ngelakuinnya. Nah sekarang kembali terjadi dan diduga kuat pelaku di kasus ini juga anak remaja yang baru lulus SMA. Duh, orang tuh ya, kalau tamat sekolah, bukannya kuliah atau kerja, ini malah jadi narapidana. Kenapa kalian adik-adik? Wah, gitu loh. Nah, parahnya lagi, korban adalah perempuan yang sedang berjualan dengan jualan gorengan untuk bisa ngumpulin uang biar bisa kuliah, biar bisa mengangkat derajat keluarganya. Tapi sekarang itu tinggal cerita. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi biar kamu gak ketinggalan kalau aku update cerita terbaru. Serta siapkan secangkir kopi karena cerita ini menarik untuk disimak. Cus, kita bahas. Nia Kurniasari adalah gadis cantik berumur 18 tahun yang berasal dari Korong Pasar Surau, Negara Igugua, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dia adalah sosok yang tangguh dan berprestasi. Nia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Meskipun kedua orang tuanya sudah berpisah dan ia tinggal bersama ibunya Eli Marlina, Nia Kurniasari tidak pernah putus asa. Diketahui, Nia adalah gadis yang baru lulus dari Sekolah Institut Nasional Syafi'i atau INS. Dan semasa sekolah, Nia sangat aktif mengikuti berbagai kegiatan seperti OSIS hingga sempat memasuki organisasi bela diri silat. Nia juga aktif dalam berbahasa asing. Hal itulah yang menjadikan Nia sosok yang memiliki keinginan untuk terus belajar demi menggapai mimpinya. Walaupun mengalami keterbatasan ekonomi, tekad Nia untuk berkuliah tidak pernah goyah. Bahkan, Nia menjadi salah satu siswi berprestasi antara siswa-siswa cerdas lainnya, sehingga ia bisa mendapatkan dana bantuan senilai 1,5 juta, dan uang tersebut tidak dipakai untuk poya-poya, melainkan dia tabung untuk masa depannya. Selain itu, Nia juga bekerja keras menjual gorengan sejak SMP hingga lulus SMA. Setiap harinya, ia harus mengelilingi perkampungan yang luas demi menghabiskan dagangannya. Jalan yang dilalui Nia pun tidak mudah. Ia harus berjalan pulang di jalanan yang sangat sepi dari lalu lalang penduduk. Bahkan, bagian kanan jalan terdapat hutan yang hening, sementara bagian kiri menjurus ke bawah adalah semak belukar. Semua itu dia lakukan demi mewujudkan mimpi besarnya, yaitu melanjutkan pendidikan dan bekerja di kantoran atau menjadi guru bahasa Indonesia, dengan harapan dapat mengangkat derajat keluarganya dari kesulitan. Namun, malam yang gelap dan hujan lebat menjadi saksi bisu kandasnya mimpi-mimpi tersebut. Saat takdir menutup perjalanan hidupnya, sebelum ia sempat meraih impian yang telah ia perjuangkan. Lalu seperti apa dan kenapa Nia bisa menjadi korban pembunuhan? Kejadian naas ini bermula saat Nia dilaporkan hilang sejak Jumat 6 September 2024 setelah berjualan gorengan di Korong Pasar Surau. Saat itu,
warga sekitar terakhir melihat keberadaan Nia sekira jam 6 sore. Biasanya Nia sudah pulang ke rumah jam 7 malam. Namun, hingga jam menunjukkan pukul 8 malam, Nia belum juga pulang. Keluarga Nia pun melakukan pencarian dengan dibantu oleh warga setempat. Dan saat pencarian, ditemukan jilbab dan jualan Nia sudah berserakan. Sadar telah terjadi sesuatu pada Nia, warga pun terus melakukan pencarian. Mulai dari menyusuri jalan yang biasa dilalui Nia, hingga menyisiri semak belukar yang berdekatan dengan jalan tersebut. Setelah berhari-hari melakukan pencarian, salah seorang warga menemukan ikat rambut Nia di sekitar semak belukar. Hingga akhirnya, warga menemukan adanya gundukan tanah yang jelas terlihat masih baru digali dan ditutupi oleh dedaunan. Saat itulah, warga pun berinisiatif menggali gundukan tanah tersebut. Saat tengah menggali, warga menemukan tali rapia yang kemudian diketahui di balik gundukan tersebut adalah Nia Kurniasari, perempuan yang mereka cari. Menyadari telah terjadi tindak kriminal, warga pun menghubungi pihak kepolisian. Selang beberapa jam kemudian, pihak polisi pun tiba di lokasi, serta mengamankan TKP penemuan jasad Nia Kurniasari. Lalu, jasad Nia pun segera diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang untuk diselidiki penyebab kematiannya. Namun, kuat dugaan, Nia telah mengalami pelecehan seksual sebelum akhirnya dibunuh. Karena saat ditemukan, tubuh Nia dalam keadaan tanpa busana dengan tangan yang terikat. Lantas siapa pembunuh Nia? Kematian tragis Nia Kurniasari membuat orang tuanya syok berat dan membuat warga pun tak percaya jika anak yang dikenal baik, mandiri, dan rajin ibadah tersebut telah menjadi korban pembunuhan. Sementara itu, pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan atas kematian Nia Kurniasari. Sebagai upaya pencarian barang bukti baru, Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat menerjunkan anjing pelacak K9 pada Selasa 10 September 2024. Anjing pelacak tersebut berhasil menemukan barang bukti baru berupa kaos lengan panjang berwarna hitam di aliran sungai dekat dengan lokasi jasad Nia Kurniasari dikubur. Dan setelah dikonfirmasi ke pihak keluarga, baju itu dinyatakan benar milik Nia Kurniasari. Sejauh ini, pihak polisi mengkonfirmasi telah mengantongi identitas pelaku yang diduga lebih dari 2 orang. Adapun terduga pelaku ini menunjukkan gelagat aneh, sebab keberadaannya tiba-tiba menghilang sejak jasad Nia Kurniasari ditemukan. Dan berdasarkan kabar yang beredar di media sosial, dugaan pelaku pembunuhan Nia Kurniasari ini berjumlah 4 orang, di mana 1 orang masih buronan. Pemilik akun tersebut mengaku sebagai tetangga Nia yang menjelaskan bahwa Nia diruda paksa oleh 4 pemuda sebelum akhirnya dibunuh. Dan tidak hanya itu, terduga pelaku pembunuhan Nia juga diterangkan rata-rata sebagai pemuda lulusan SMA yang berusia di atas 17 tahun. Namun, hingga kini ketiga pemuda yang tertangkap masih berstatus sebagai saksi, sedangkan 1 lainnya buronan. Selain itu, pihak polisi juga mengatakan bahwa terduga pelaku memiliki tongkrongan di sekitar tempat kejadian perkara. Sementara soal penetapan tersangka atas terduga pelaku,
Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AARG, mengungkapkan hingga kini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka lantaran masih dilakukan pendalaman atas kasus kematian Nia. Dan hasil otopsi juga belum bisa diungkap oleh polisi. Kisah tragis Nia menjadi cermin bagi kita semua bahwa perlindungan terhadap perempuan dan keadilan bagi para korban harus terus diperjuangkan. Kisah Nia tidak cukup hanya dikenang, tetapi harus menjadi pengingat akan pentingnya menciptakan rasa aman dan memberikan harapan bagi setiap perempuan untuk hidup bebas dari ancaman kekerasan dan ketidakadilan. Benar-benar nyesek ya sama kasus kayak gini tuh. Padahal dia udah berjuang keras loh demi masa depannya. Tapi harus kehilangan semuanya gara-gara manusia yang gak punya hati ini. Semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua, terutama para perempuan, untuk selalu waspada dan jangan lengah, karena kejahatan bisa terjadi kapan aja, di mana aja, bahkan saat kita ngerasa aman sekalipun. Seperti kasus Nia ini, sebenarnya jalan yang dilalui Nia itu, walaupun memang sepi dan kiri kanannya itu kayak semak belukar, selama ini aman-aman aja, baik-baik aja, dan nggak pernah terjadi kejahatan apapun. Cuma ada kemungkinan para pelaku ini sudah mengintai Nia jauh hari sebelumnya. Dan kebetulan nih Lur, pada Jumat malam saat kejadian hilangnya Nia itu, situasinya lagi hujan deras nih. Nah kayaknya situasi itulah yang dijadikan kesempatan oleh para pelaku untuk melakukan tindak kejahatannya. Dan berdasarkan keterangan para warga setempat nih, di lokasi tersebut, cowok aja kalau teriak suaranya nggak kedengaran, apalagi Nia yang perempuan. Kebayang nggak sih ketakutannya dia pada saat itu? Kita doain semoga para pelaku yang sedang diburu pihak kepolisian cepat ketangkep dan mendapatkan hukuman yang setimpal biar ada keadilan untuk korban dan keluarga korban. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi biar kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.